Halo Scorpio, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Lihatlah kartu pertamanya lompat sendiri ya. Kayak aku melihat ada tema gini, pergi diam-diam atau pergi pergi dengan apa yang memberitahu pihak-pihak tertentu gitu. Karena Seven of Swords di situ itu aku kayak gini, itu bisa jadi sesuatu yang tricky gitu, orang yang mengendap-endap, orang yang kayak melakukan sesuatu di balik layar, tapi bisa juga orang yang pergi diam-diam gitu karena dia kayak membawa sesuatu terus pergi gitu kan kalau di zoom gitu. Nah cuman lihat energi di dasar decknya adalah Eight of Cups gitu, membalikkan badan. Dia tuh pergi ke arah dimana cuman punggungnya doang yang kelihatan, jadi dia tuh kayak membalikkan badan dari sesuatu hal karena lihat dia meninggalkan 8 gelas yang udah kosong. Kosong itu apa? Cups itu melambangkan emosi, mungkin udah nggak ada rasa, mungkin udah mati rasa, mungkin udah di situ dia tidak menemukan kebahagiaan lagi yang memberi warna pada emosinya, atau udah nggak passion lagi di situ. Karena ini konteksnya bisa bisa macam-macam ya, cuman aku melihat adanya keterhubungan dengan manusia lain gitu, misalnya hubungan romantis, hubungan pekerjaan. Kita lihat si Oracle dulu ya. Yang pertama itu Thinker. Oracle ini tuh kayak ngebahas berpikir, fokus, memikirkan strategi. Jadi kayak tadi tentang pergi gitu ya. Misalnya contoh aja gini, rekan bisnis atau rekan kerja atau kayak hubungan kamu dengan tempat kamu bekerja. Mungkin selama ini kamu gak pernah cerita sama siapa-siapa kalau kamu udah gak nyaman, atau kamu gak menemukan pertumbuhan di tempat ini, atau kamu punya passion lain atau bisnis lain yang juga kamu kembangkan. Kamu gak cerita sama siapa-siapa, atau tahu kamu resign aja. Nah itu kan contoh kamu udah membangun strategi tapi kamu gak komunikasikan biar kayak kamu simpen untuk diri kamu sendiri. Makanya tadi ada tema mengendap-endap gitu, kayak diam-diam aja tahu-tahu pergi. Tapi ini bisa juga berlaku konteksnya hubungan romantis atau hubungan pertemanan gitu, kayak kamu pelan-pelan menarik diri dari circle kamu karena mungkin udah nggak sehat, atau kayak kamu merasa udah beda frekuensi, atau mungkin udah beda aja gitu, menempuh jalan masing-masing, kayak menjauh pelan-pelan. Karena oracle yang berikutnya adalah Juno, kata kuncinya partnership. Juno itu bisa berbicara kayak partner, konteks hubungan romantis, tapi aku nggak membatasi untuk konteks hubungan romantis aja gitu ya. Karena tadi Eight of Cups di bawah dasar deck itu maksudnya kayak ada sesuatu nih yang kamu rasa udah nggak fulfilling lagi, atau emosinya udah nggak ada, atau rasanya udah nggak ada gitu. Contoh lagi nih pakai konteks pekerjaan atau bisnis, ketika misalnya seiring berjalannya waktu kamu udah beda mau gitu, udah beda visi misi sama rekan bisnis kamu, pasti juga kan cuman masalah waktu aja gitu itu untuk pecah gitu. Atau tadinya kamu passion sama pekerjaan kamu, terus lama-lama kok rasanya gini, atau kamu menemukan hal baru, lama-lama kan juga bisa gitu kamu pelan-pelan gitu, pelan-pelan menarik diri, pelan-pelan melihat gimana kamu bisa menemukan rasa itu lagi gitu. Makanya lihat yang mengkonfirmasi si Seven of Swords itu adalah Five of Pentacles. Five of Pentacles itu bisa konteksnya itu berhubungan dengan Pentacles, keuangan, kayak misalnya nggak cukup secara gaji, atau secara apa ya, benefit, misalnya tunjangan-tunjangan, atau beban kerjanya nggak seimbang buat kamu. Atau Pentacles, Five of Pentacles itu bisa berbicara tentang kurang gitu, kayak kurang bahagia, kurang cukup, hatinya terasa sepi, atau terasa situasi atau keterhubungan ini orang-orangnya udah nggak, tadi balik lagi ke awal, nggak fulfilling lagi buat kamu, kayak rasanya ada yang kurang gitu. Makanya mencari ke tempat lain. Cuman ya aku tekankan, semoga ini bukan kamu. Ketika misalnya kamu nggak happy gitu dengan hubungan romantis kamu gitu, bukan berarti kamu cari orang lain tapi yang ini belum diselesaikan dulu gitu. Jatuhnya selingkuh kan ya. Jadi kalau misalnya nggak happy, lebih baik diselesaikan dulu gitu. Atau kamu melihat si pasangan kamu udah merasa kayak seperti udah menarik diri, seperti rasanya udah berbeda, lebih baik dikomunikasikan sebelum mengundang gitu orang lain atau variabel orang ketiga itu masuk dalam hubungan kamu gitu ya. Terus yang berikutnya adalah yang jadi blessing kamu, Eight of Swords dikonfirmasi sama King of Cups. Eight of Swords itu kan energi terjebak, buntu, nggak bisa melihat jalan keluar. Tapi di posisinya blessing kamu, jadi kayak aku melihat kamu udah bisa melihat gitu bahwa kamu sebenarnya nggak terjebak, kamu udah bisa melihat jalan keluar, kamu bisa melihat seluruh konteks situasinya, jadi kamu tahu melakukan apa gitu ya. Terus dengan si King of Cups itu aku kayak melihat antara ini ada orang lain gitu yang mungkin dia itu lebih dewasa, lebih bijak, jadi dia semacam
membantu kamu atau mengarahkan kamu, memberi advice, memberi perspektif lain. Jadi kamu bisa lihat angle yang lain bahwa kamu ada hal-hal yang kamu mungkin karena tadi ya pandangannya terbatas dengan si Eight of Swords, orang ini membantu kamu melihat dengan perspektif lain atau jadi support system kamu juga bisa. Jadi orang yang memberi nasihat juga bisa, atau bisa jadi ini kayak perjalanan kamu, kayak pernah di titik kamu buntu, kamu mentok, kamu merasa terjebak. Ketika kamu keluar dari situasi itu, kamu udah jadi orang yang berbeda. Itu karena King of Cups itu kan energi orang yang dewasa. Secara emosional, spiritual, terus juga dia orang yang perseptif, dia bisa meregulasi dirinya dengan baik, dan posisinya di blessing kamu. Jadi kayak sebagian dari kamu ini adalah kayak cerita kamu, perjalanan kamu untuk kamu sampai di titik untuk jadi King of Cups gitu ya. Dan juga King of Cups itu kan energi air ya, kamu juga energi air gitu, kamu Pisces sama Cancer. Nah yang jadi tantangan gini, ini yang kalimanya ada 2, Seven of Swords ini, jadi kayak kartunya berulang gitu loh, ada yang berulang, jadi kayak reading ini kayak nggak perlu panjang-panjang karena pesannya udah gitu aja. Five of Cups, tadi ada Five of Pentacles, angka 5 itu selalu berbicara transisi. Transisi itu memang nggak mudah, mungkin resistensinya ada di kamu, mungkin resistensinya ada di orang-orang yang terhubung sama kamu, karena Five of Cups itu kan energi penyesalan, kesedihan, kayak berharap bisa mengulang waktu, berharap keadaan bisa kembali kayak dulu, atau situasi orang-orang ini mau kamu tetap ada di situ. Cuman gini, karena di situ tantangannya selain si Five of Cups adalah justice. Justice itu selalu berbicara tabur tuai gini. Kalau pakai logika aja, dari kita misalnya tabur gitu, tanda petik tabur, kita nanam apapun, kita nabur sesuatu, tanaman apapun, pasti akan butuh waktu gitu sebelum kita tuai. Sama kayak semua action kita, semua hal interaksi kita gitu, pasti itu ada prosesnya sampai di titik keadaan mungkin udah rasanya hambar, mungkin udah gitu-gitu aja, mungkin ada sesuatu yang tidak terselesaikan, dan ini mungkin ada pihak-pihak yang tidak terima atau menyesal, tapi ya udah, karena ini udah berjalan sekian waktu gitu ya, memang sudah waktunya aja gitu. Karena aku selalu bilang dari kita menabur sampai menuai ada waktunya. Misalnya gini, ada waktunya untuk kita rawat, kita siramin, kita pupuk, kita bersihin hamanya. Cuman variabel orang-orang semua yang ada di dalam ini melakukan partnya atau enggak, sama seperti kita kayak tanaman aja gitu, part-part itu kita lakukan semua atau enggak. Semoga ini nyampe ya di logika gitu, kalau enggak ya mungkin nanti ada saatnya kamu akan paham. Oke, nih Two of Pentacles di waktu yang akan datang menyeimbangkan banyak hal, membuat skala prioritas atau membuat pilihan yang benar gitu. Balik lagi, tapi kayaknya kamu udah di fase akhir gitu, mikirnya udah cukup lama, karena tadi aku bilang ya, dari proses menabur sampai menuai itu prosesnya panjang, dan ini bukan kayak keputusan orang impulsif sih menurut aku. Itu ada sesuatu yang sudah mungkin kamu sabar, mungkin kamu toleransi, mungkin kamu sudah komunikasikan, tapi ya begitu, demikian adanya. Dan kesabaran kamu atau toleransi kamu itu untuk sebagian dari kamu yang sudah memutuskan gitu untuk udah, kamu akan masuk dalam sebuah chapter yang baru sih. Karena di sini berikutnya adalah Knight of Wands gitu, kayak angin segar buat kamu. Mungkin gini ya, Eight of Cups itu kan dia jalan gitu, dia jalan dalam gelap, kita nggak selalu tahu gitu ke depannya seperti apa, apakah ada sesuatu yang ngagetin, apakah ada keajaiban, adakah lembaran baru yang fresh buat kita nggak tahu gitu. Tapi di zona unknown itu potensi segala macam ada gitu. Semua hal potensial itu bisa terwujud, bisa terjadi. Dan yang bikin excited itu adalah dengan Knight of Wands, itu energi petualangan. Ketika kita nggak tahu, disitulah justru excitementnya gitu. Dan apalagi Ace of Pentacles, Ace itu awalan yang baru, Pentacles sesuatu di dunia realita kamu yang bisa kamu persepsi gitu. Tapi bisa jadi juga kayak mungkin rekan kerja baru, mungkin rekan bisnis baru, mungkin ide bisnis baru yang lebih menghasilkan. Kayak apapun bisa terjadi gitu ketika kamu take a leap of faith gitu, lompatan iman, kayak melangkah dengan percaya bahwa kamu memilih sesuatu hal yang walaupun kamu nggak tahu, setidaknya kamu mengeluarkan dari situasi atau keterhubungan dengan orang-orang tertentu, atau mungkin cara hidup yang lama gitu, seperti membawa angin segar di hidup kamu, atau bahkan mungkin beneran hal-hal baru di hidup kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.